Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 SMK IKJ Asrama Pembina Masyarakat. Baik, anak-anakku sekalian, semangat pagi. Sehat semuanya? Meskipun ini jam 11, tetap semangat Pak. Karena kalau semangat siang itu sudah kantuk, lapar. Kalau pagi kalian baru bangun tidur, baru mandi, masih seger. Jadi semangatnya Pak. Sampai nanti jam 1 juga semangat Pak. Baik anak-anakku, pada pertemuan hari ini kita akan mendalami, mempelajari materi tolong menolong dalam kebaikan menurut atau implementasi dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan juga surat At-Taubah ayat 71. Dalam tolong menolong dalam kebaikan di dalam Islam ini menjadikan tolong menolong sebagai pilar kehidupan bermasyarakat yang kokoh. Prinsip ini bukan sekedar anjuran moral, tetapi perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Al-Quran dan diperkuat melalui sabda Rasulullah SAW. Sabdanya, tolong menolong adalah manifestasi kasih sayang, persaudaraan, dan solidaritas sesama mukmin yang melampaui batas-batas geografis, suku, dan status sosial. Dalam era modern yang menggunakan ini, pemahaman dan pengalaman nilai tolong-menolong menjadi semakin urgent untuk menjaga keutuhan umat dan membangun peradaban rahmatan lil alamin. Jadi sangat penting tolong-menolong dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita sebagai mukmin, kita sebagai umat manusia. Kalau di dalam Islam, tolong-menolong itu satu tubuh atau satu tulang. Semua tulang orang mukmin ini sama di dalam satu tubuh. Jadi kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, itu kita berkewajiban harus saling tolong menolong. Contoh tolong menolong yang ada di dalam sekolah kita apa? Ayo. Membantu teman piket, ya betul. Ayo apa lagi? Membantu guru membersihkan kantor. Membantu guru membersihkan kantor. Ya bagus. Apalagi yang laki-laki nih lo? Meminjamkan pulpen ke temannya. Nah, Meminjamkan pulpen ke ya betul, itu saling tolong menolong. Ada lagi? Ya, ada lagi? Membantu guru menghapus papan. Membantu guru menghapus papan. Bapak itu dihapus. Ya, itu termasuk sebagian dari tolong menolong. Baik, landasan tolong menolong di dalam Al-Quran tadi sudah saya sampaikan, ada di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ada yang hafal Al-Quran di sini? Belum ada ya? Belum ada. Tapi ini bisa kalian hafalkan karena sedikit, tidak semua ayat yang diambil hanya sebagian ayat. Ya, ayat 2 itu kan banyak. Nah, hanya beberapa kalimat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ada yang tahu artinya wa ta'awanu apa? Dan tolong menolong lah kamu. Berarti kalian kamu ya. Dan tolong menolonglah kamu 'alal birri
dalam mengerjakan kebaikan, wattaqwa dan takwa. Terus wala ta'awanu apa? Wala ta'awanu dan jangan tolak, berarti tidak, ojo, jangan, dan jangan menolong dalam ini alal ismi. Apa itu? Ismun dosa dalam berbuat dosa. Wal udwani, apa itu? Udwan, permusuhan, pertikaian. Jadi tolong-tolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa maupun permusuhan. Apa itu berbuat dosa? Contohnya, kalau kebaikan kan tadi sudah sampaikan. Sekarang yang berbuat dosa jangan minta tolong. Apa? Berbuat berbohong, zina, maksiat lah ya, maksiat yang tidak meliputi semuanya. Mencuri, miras. Ada lagi yang sering di dalam kelas kita ini, merokok, bully. Terus selain itu ada lagi yang sering itu yang saya sering terjadi. Siapa namanya itu? Berarti sering bolos itu ya? Jangan bolos sering-sering ya. Bolos itu seminggu sekali di hari Minggu saja ya. Hari Senin sampai Sabtu masuk kelas. Hari Minggu boleh bolos kalian. Jadi bolos sekolah atau datang telat itu namanya berbuat dosa. Karena apa? Kemarin istri saya juga praktek di SMP ya. Nah, itu menerangkan materi tentang birrul walidain dan juga menghormati guru. Di situ ada dalam hadis ada 3. Jika kalian tidak menghormati guru, akan mendapatkan ilmu, tidak akan mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat. Terus mati dalam keadaan tidak beriman. Satu lagi apa itu? Ibu kalian harus menghormati guru kalian, karena mesti mereka juga meninggalkan keluarganya, anak-anaknya yang masih kecil, masih sekolah, belum dibimbing, pagi sudah berumat anak-anak mereka. Terus datang ke rumah juga memberi materi, memberi pelajaran kepada kita semua. Jadi kalian harus menghormati guru. Orang tua juga wajib kita hormati ya, karena beliau yang telah melahirkan kita di dunia ini, sehingga mulai kita dari kecil, dari kita sampai dengan kita dewasa, sampai kita juga dengan rumah-rumah dan lain sebagainya, mereka tetap andil mengasuh kita, memberi kita bimbingan, memberi kita biaya untuk kebutuhan hidup kita, biaya hidup kita, biaya sekolah kita, itu orang tua yang membiayai. Jadi kita harus hidup walidain, wajib hidup walidain. Ridhonya orang tua adalah ridhonya Gusti Allah. Ya, kita kembali lagi di landasan kalau menolong di dalam Al-Quran. Fondasi kita sebagai umat muslim adalah Al-Quran dan hadis. Kita juga sebagai orang itu juga memakai ismat dan qiyas. Ismat bukan para ulama kiaskan seolah-olah pada zaman Nabi pernah melakukan hal seperti ini, dikiaskan dengan zaman sekarang. Kalau hanya Al-Quran dan hadis ya murni, belum. Kadang-kadang dengan zaman kita yang sekarang ini sulit untuk diterapkan, karena zaman dulu belum ada mobil, adanya kuda lagi ya. Masa kita harus naik kuda ya, sekolah bisa naik kuda gaya itu ya. Inilah dasar fondasi kita sebagai umat muslim adalah Al-Quran dan hadis. Kita sebagai orang NU itu ditambahkan ismat dan qiyas.
Baik, landasan yang kedua Al-Quran dari surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Artinya wal mu'minun dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, wal mu'minun wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, ba'dhum sebagian mereka aulia ba'du menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya, ya. Sebagian mereka menjadi penolong bagian dari lainnya. Jadi Mas Sadul menolong Mbak siapa atau Mas Ardi atau Mas yang lainnya. Jadi sebagian dari mereka menolong dari sebagian yang lainnya. Paham tidak? Paham ya? Jadi Adit nolong Agus itu sebagian menjadi penolong bagi yang lainnya. Dalam fondasi tolong menolong, ya, dimensi kebajikan albir itu apa? Maknanya tadi kebajikan mencakup seluruh aspek kebaikan yang luas, meliputi keimanan, ibadah, akhlak mulia, dermawan, berbakti kepada orang tua, dan menyambung silaturahim dan berbuat adil. Itu definisi atau penjelasan dari albir kebajikan. Keimanan, kalian kira-kira kalau menolong punya iman apa tidak? Punya iman, karena kita menolong pasti punya iman. Keinginan itu muncul dari hati. Saya kepengen nolong mbak itu, saya kepengen nolong mas itu. Berarti kan munculnya dari iman, dari hati kita, dari keyakinan kita bahwa kalau kita menolong, insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimensi takwa. Takwa adalah menjaga diri dari murka Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Tolong menolong dalam takwa berarti saling mengingatkan, membimbing dan menguatkan dalam ketaatan kepada Allah serta saling mencegah dari kemaksiatan. Itu takwa. Takwa adalah menjalankan perintahnya Allah. Jadi kita takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Takut apa? Takut karena kita kalau tidak menjalankan perintahnya Allah, kita akan mendapatkan dosa, mendapatkan siksa besok di akhirat. Jadi itulah definisi dari takwa, yaitu menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Dalam artian takut kepada Allah. Lanjut, landasan hadis tuntunan praktis Rasulullah. Jadi landasan hadisnya dan saat yang pertama ada tiga. Yang pertama meringankan kesulitan sesama manusia, meringankan kesulitan sesama manusia. Menafsa'an mu'minin kurbatan min kurbi dunya nasallahi anhu kurbatan min kurbi yaumal qiyamah. Riwayat hadis Muslim. Barang siapa meringankan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan meringankan kesulitannya pada hari kiamat. Itu hadis riwayat Muslim. Kita harus mengimani, ya, karena kita sebagai Muslim tadi Bapak sudah terangkan fondasi kita adalah Quran dan hadis. Tapi juga kalian harus ingat hadis itu ada hadis yang dhaif. Hadis dhaif. Jadi harus hati-hati. Kalau misalnya kalau Muslim ini sudah terkenal, ya misalnya tidak dhaif. Jadi kita harus mengimani
Barang siapa meringankan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, ya, kesulitan dunia itu banyak sekali. Kita hidup di dunia ini termasuk meliputi sulit dalam dunia, dalam kelas saja apa kesulitan kita di dalam kelas. Ya. Sulit memahami pelajaran, apalagi Sulit menahan tuh. sulit menahan dan apalagi sulit memahami pelajaran dan ngantuk itu pertama jawaban dua tapi satu. Ngantuk karena susah memahami ilmu karena ngantuk. Ya, kenapa kok ngantuk? Awalnya selalu begadang. Ngantuk karena satu bisa faktor begadang terlalu malam. Terus kedua belum sarapan. Ketiga tidak mempunyai pacar di dalam kelas. Kalau punya pacar di dalam kelas pasti semangat itu. Rasanya itu semangat Pak. Tapi tidak boleh pacaran. Tidak boleh berpacaran. Senang boleh, tapi tidak boleh pacaran. Senang itu boleh senang. Kalian senang dengan kasih mas ini boleh, tapi jangan pacaran. Itu ya. Karena senang itu ada di dalam hati. Sama seperti kita senang kalau menolong. Senang itu kan banyak, tidak harus senang pacaran juga. Saking senangnya terus ngomongin terus bukan senang gue aku pengen cilok aku kepengen kalau tuliskan pelajaran itu karena kita yang menjalankan itu senang dengan mbak itu atau mas itu apa yang dikerjakan juga menjadi keimanan kita bahwa yang dikerjakan itu adalah kesenangan mereka. Ya benar, dia membuatkan kesenangan dari Muhammad Mas Adib. Mbak ini siapa namanya? Mbak Nawi. Mbak Ebi. Aku tolong tulis nama pelajaran PAI waktu itu mau nulis satu lembar. Kalau Mas Adib senang sama Mbak Ebi. Dijalankan, dilaksanakan. Ini contoh Mbak. Dan gak ngantuk. Kalau begini jadi kan gak ngantuk ya. Kalau senang kita tidak ngantuk. Contohnya seperti ini. Apapun ada yang ngoper Mas Adib ini betul susukan ini. Kalau Mas Adib bisa senang. Senang itu ada di dalam hati. Maksud keyakinan kita, iman kita dalam hati kita senang kepada cinta kepada Rasulullah. Pokoknya dijual selawat dan makin jadi selawat. Kita sama Mas Adib senang sama Mbak Dewi seperti itu. Karena senang itu juga masuk meliputi apa namanya keimanan ya, keimanan kita menjadi kita suka tolong menolong. Itu ya. Hadis riwayat yang pertama dari Muslim. Yang kedua, kesatuan umat dalam berempati. Yang pertama adalah meringankan kesulitan sesama manusia. Yang kedua, kesatuan umat dalam empati. Jelas kalau kita gotong royong, kalau menolong pasti menjadi satu wadah dan kita menjadi kuat. Nah, ini adalah hadis riwayatnya Bukhari dan Muslim. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarohumihim wa ta'afihim kama salil jasadi idza sataka minhu mutbun tad'alahu sa'irul jasadi bisahari wal kopi dan itu kecil wal kumat bisahari wal kumat. Maknanya adalah perumpamaan
orang-orang mukmin dalam kasih sayang, cinta, dan empati. Mereka adalah seperti satu tubuh. Tadi Bapak sudah terangkan ya, umat muslim adalah satu tubuh, satu tulang. Jadi kalau kita sudah namanya mukmin Islam itu harus saling tolong menolong. Ini adalah riwayat Muslim dan Bukhari. Apabila satu anggota merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh juga sakit. Ini contoh aja yang sudah terjadi di negara Palestina. Mereka dibombardir oleh Israel. Sakit nggak hati kita? Karena mereka sesama muslim. Itu sudah diriwayatkan kemudian muslim. Jadi kalau saudara kita sesama muslim disakiti oleh orang lain, kita juga merasa sakit. Sama, nah, sama yang tadi Mas Atik juga. Ini perumpamaan kecil yang ada di lingkungan kita. Jangan dijadikan teman juga Mas Atik. Boleh, ini hanya yang tidak ngatur. Sama jika kekasih kita maka ini yang jalan dengan siapa namanya Mas Sakti ini pernah sakit hati rasanya iya atau tidak yang pernah merasakan jatuh cinta iya atau tidak iya sama kita juga sebagai orang muslim kalau kita melihat saudara muslim kita yang ada di negara lain ataupun di negara kita sendiri di situ didolimi oleh orang, kita juga merasa sakit. Jadi di sini menunjukkan bahwa kesatuan umat dalam empati bisa dikatakan satu tubuhnya umat muslim ini satu tubuh atau satu tulang. Jika tubuh ini sakit semuanya merasa sakit. Baik yang ketiga adalah saling menguatkan seperti bangunan. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan saya berbunyi al-mu'minuna lil-mu'minin fal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan. Ya, seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan. Sebagian menguatkan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Jadi menguatkan sebagian yang lain. Jadi seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seolah-olah seperti bangunan kelas inilah itu kecil. Dalam ruang kelas ini bentuknya kotak ya, kalau bundar udah nggak ada lagi ya strukturnya. Jadi di dalam bangunan ini ada bata ya, ada bata, terus ada pasir, ada besi atau beton, betul itu beton, besi beton gitu. Terus ada sekat kayu ya, ada kayu. Ini yang di kelas kita yang baru adalah ada aluminium. Jadi saling menguatkan. Coba kalau semuanya ini dinding semuanya nggak ada ini jendelanya, kayunya, kacanya, panas. Sama dengan orang mukmin. Kalau nggak ada penguatnya itu akan menjadi panas. Kalau panas mudah tergoyahkan, mudah diadu makanya kelas ini ada jendelanya sejuk. Sama dengan orang mukmin, ada yang suka memprovokasi, ada suka yang memberi nasihat, ada yang manut-manut saja, seperti sekali. Itulah manusia, termasuk orang mukmin dan Islam. Jadi kita harus saling menguatkan, dan juga kita ini sama dengan bangunan yang kokoh. Jadi kalau kurang dari salah satu itu kurang bata aja, kira-kira jadi bangunan atau tidak? Jadi tidak, kalau kurang besi jadi bangunan atau tidak? Jadi, tapi gampang roboh. Baik, lanjut. Implementasi dalam kehidupan dari pribadi hingga negara. Kalau menolong dalam Islam bersifat
holistik dan bertingkat, mulai dari diri sendiri, meluas keluarga, masyarakat hingga level bangsa dan negara. Setiap muslim dituntut untuk mengimplementasikan nilai sesuai dengan kapasitas dan lingkup pengaruhnya. Berikut adalah penjabarannya. Tingkat pribadi tadi sudah Bapak sampaikan ya. Terus tingkat pribadi tolong menolong dalam pendidikan, membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran, berbagai catatan untuk kelompok belajar dan saling memotivasi dan bentuk-bentuk yang bermanfaat. Jadi kalian dalam kelas ini yang pintar dan tidak pintar, yang paham dan tidak paham harus saling memberi pertolongan. Ya. Selain itu sedekah dan zakat, namanya kekurangan uang ya disedekahin bagi teman yang banyak hartanya. Ada nggak kira-kira ini? Jangan hanya kekasih hatinya aja yang disedekahi ya. Ada atau tidak? Kira-kira di dalam hari ini aja memberikan contoh tolong menolong sedekah. Tidak apa-apa. Ini hanya untuk apa? Untuk mengetahui apa sih tolong menolong saya hari ini kepada teman saya, teman dekat saya ataupun guru saya. Kalau itu tadi sudah disampaikan, memperhatikan kelas dan sebagainya sesama teman. Oh iya Pak. Mengucapkan terus sedekah. Membelikan cilok kan atau belum ada ya? Belum ada yang kiriman ini ya, santri-santri. Jadi tadi ya termasuk mengucapkan pulpen. Terus lanjut nasihat dalam kebaikan. Jadi yang sering menasihati biasanya ini dari siswi perempuan kepada siswi laki-laki. Mas, kan ojo urusan ngelas guru tapi juga saya pelayan udah kenangan. Ini biasanya yang sering nasihati itu dari siswa perempuan, siswi laki. Yang laki-laki jarang menasihati. Kira-kira ada yang menasihati Mbak dari pihak laki-laki ini? Ada apa sama kekasihnya sendiri? Enggak lah. Sama siapa? Teman. Terus kalau ada nanti ada kemajuan. Soalnya dari zaman saya sekolah itu seperti itu. Yang sering nasihati biasanya siswa perempuan. Karena saya juga pernah sekolah, saya juga pernah nakal. Kalau pernah bolos, saya justru pernah bolos. Baik, tapi jangan dia buat acuan ya. Kalau ini dia pernah bolos, dia bolos nggak boleh. Karena terus tingkat yang kedua, tingkat keluarga, gotong royong dalam keluarga, yaitu membantu bapak ibu membersihkan rumah, mencuci baju, mengepel dan lain sebagainya. Ya, saling mendukung ibadah berjamaah, sholat berjamaah bersama keluarga, terus komunikasi dengan hubungan emosional, ada masalah apa dan lain sebagainya. Hubungan emosi dan emosional itu komunikasi dan emosional itu ini kita kamu dek apa permasalahan kamu? Aku mau sekolahan di dalam keluarga barusan sama PR sama itu. Hubungan PR ini jadi kita bantu mengerjakan PR, itu memberi pemahaman, nggak mengerjakan ya, supaya adik kita itu mengerjakan sendiri. Kita hanya mengarahkan, membantu, memberi pemahaman. Terus yang ketiga, tingkat masyarakat, termasuk donor darah. Ada yang sudah pernah donor darah? Belum. Kalau belum besok saya panggilkan dari TNI untuk donor darah. Siap? Yang gemuk-gemuk saja. Seperti siapa itu yang gemuk?
Jadi donor darah itu nggak semua nanti ditensi kalau darahnya memang bisa didonor ya donor. Dan tensi kita itu normal atau tidak itu sudah mengikuti orang yang gemuk kurus. Kadang-kadang gemuk kalau tensinya turun ya tidak jadi donor darah. Ya darah yang donor. Kalau kurus tapi tensinya normal ya diambil. Darah itu tidak karena banyak orang yang gemuk darahnya banyak tidak. Ada caranya tersendiri. Belum ya, mudah-mudahan kita apapun juga pernah. Dulu pernah, tapi tidak jadi mungkin takut orang pengennya ke bapak. Kalau memang iya, takut lewat jendela. Baik, terus ini tangga bencana barangkali terjadi gempa yang sangat dahsyat sehingga merobohkan beberapa rumah masyarakat. Jadi kita harus saling menolong untuk membersihkan rumah yang atau kebanjiran seperti yang terjadi kemarin di daerah Bali. Setelah banjir pasti banyak sampah yang menumpuk. Jadi kita harus gotong royong menolong untuk membersihkan sampah. Itu di tingkat masyarakat ya, kalau masyarakat. Terus tingkat bangsa dan negara menjaga keutuhan NKRI. Kita sebagai warga Nadiyin menjunjung tinggi NKRI, Negara Kerajaan Republik Indonesia. Jangan kita menjadi ormas atau kelompok yang tidak menjaga NKRI. Kita sebagai orang Indonesia wajib menjaga lingkungan kita, menjaga negara kita. Siapa yang mau merobohkan Indonesia, kita siap maju berperang di dalam marsnya NU gimana itu? Siapa datang menghadap dan binasa di dalam dirimu. Siapa datang mengancammu dan binasa di dalam dirimu. Jadi kenapa kita menjaga persatuan NKRI? Sopo sih membicarakan NKRI kita hajar. Tapi kalau bukan masalah NKRI ya jangan kita perang. Kita duduk bersama bagaimana cara menyelesaikan masalah. Tapi kalau itu sudah menyinggung NKRI, kita wajib ikut berperang. Yang ketiga, menegakkan keadilan. Yang kedua, menegakkan keadilan. Yang ketiga, bekerjasama lintas agama dan budaya. Jadi kita sebagai seorang Muslim di Indonesia ini, di negara Indonesia, Muslim sebagai mayoritas. Tapi juga ada minoritas seperti agama Kristen, terus Hindu, Buddha, terus apa lagi? Konghucu. Ya, jadi yang disahkan di dalam negara Indonesia itu ada 5 agama. Kalau samanya Kristen termasuk tadi Konghucu disahkan oleh Presiden kita, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, sehingga orang-orang Cina itu sangat menjunjung tinggi jasadnya terus. Jadi kita sebagai Muslim mukmin ya tidak boleh nyalai atau membuli agama selain Muslim. Jadi kita harus hidup saling toleransi, saling menghormati antar umat beragama, saling membantu, saling menolong. Karena ini sebenarnya kalau menolong saling membantu, saling menolong. Apa yang mereka butuhkan kita menolong. Selalu mereka juga punya sifat toleransi menurut keyakinan mereka, menurut keyakinan mereka. Karena keyakinan itu ada di dalam diri manusia. Semua manusia pasti punya keyakinan, entah itu orang Muslim maupun non Muslim. Jadi itu kalau menolong ini
Pasti mereka punya lokasi. Oke, lanjut. Prinsip utama kalau menurut dalam Islam adalah ikhlas karena Allah semata. Ya pada kira-kira ikhlas karena Allah apa? Ikhlas karena takut di hukum, tidak mengerjakan tiket, tidak mengerjakan tugasnya. Kira-kira di dalam kelas ini ya anak-anak semuanya, ikhlas karena Allah apa ikhlas karena takut dihukum oleh bapak ibu guru? Ikhlas karena Allah. Yang jawab itu siswa perempuannya. Ya, ikhlas. Jadi kita harus mulai dari sekarang yang pertama. Kalau kita niat membantu itu ikhlas, ridhoin, maksudnya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nanti hikmahnya, dampaknya, Mbak Dewi senang kalau Mas Adit, nah itu wes itu barokah cinta atau ridho kepada kita, ridho kepada Allah. Tapi jangan jadi tujuan ya, jangan jadi tujuan. Kalau membantu Mas Adit membantu Mbak Dewi, nanti Mbak Dewi senang Mas Adit. Jangan jadi tujuan kita adalah ikhlas lillahi ta'ala. Terus ridhoin. Nah, ini namanya saya sampaikan ya. Terus mengutamakan kemaslahatan bersama. Jadi namanya kalau seperti ini terus pokoknya bareng-bareng. Contohnya yang paling sering kita laksanakan dalam kelas kelompok belajar. Pernah dilaksanakan kelompok belajar? Nah, di dalam kelompok pasti itu ada sebuah permasalahan, ada cocok dan tidak cocok, ada yang paham dan tidak paham. Jadi untuk kemaslahatan bersama, jadi kita harus menyatukan visi kita. Visi kita yang nggak paham ya dikasih sulit menulis atau sulit membaca, sulit dan sebagainya, apapun tugasnya. Jadi saling melengkapi. Jadi kerja sama tim, kerja sama kelompok itu tidak harus sama-sama pintar semua, tidak. Jadi harus disilang yang pintar dengan yang tidak pintar, yang paham dengan yang tidak paham. Kalau perbedaan pendapat itu sudah hal biasa. Jadi yang menjadi tujuan kita adalah bagaimana kelompok kita ini bisa dinilai bagus oleh guru kita, itu tujuannya. Terus hanya jalan kebaikan dan takwa yang berisik dalam dalam Islam. Lanjut. Baik, yang terakhir kesimpulan kolom sebagai jalan menuju kemuliaan. Kesimpulannya adalah 100% kita beribadah. Jadi tolong menolong kita itu sudah mendapatkan ibadah. Berarti kita mendapatkan pahala 100% ya, enggak 99, 100%. Sampean kita tadi kecil mengucapkan bukan tapi sudah ibadah. Terus yang kedua, pahala berlipat 10 kali lipat gandakan. Kalau sudah sampaikan tadi di awal, jika kita menolong maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlindungan 24/7 ya. Jadi dari bala-bala yang ada, bala itu banyak sekali. Dalam kelas apa? Bala biasanya. Kalau bala bilahi bukan hanya penyakit, kesandung juga bala. Ya, karena setrum kalian merakit PC ya, praktek komputer itu juga setrum kecil ke setrum besar ataupun musibah-musibah yang sering terjadi di dalam kelas sekolahan
Ini termasuk halal apabila, dan itu kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya mau mencoba salah mengenai kabel yang hijau, kabel yang sudah nggak ada kulitnya itu, yang tadinya mau setrum dilalainya kok dicolongkan. Jadi itulah untuk perlindungan dari Allah untuk wilayah sekali dengan Allah yang berikan kepada kita, supaya kita itu saling tolong menolong. Baik, yang terakhir ini, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Jadi kita harus introspeksi diri pada diri kita. Apa manfaat saya hidup di dunia? Apa manfaat saya di sekolah ini? Apa manfaat saya bagi kelangsungan negara kita di tahun mendatang? Ya. Bagi kita apa manfaatnya? Manfaat bagi keluarga kita, hal yang paling kecil, hal yang lebih ke masyarakat, kepada teman kelas kita, kepada tetangga kita, terus yang paling besar kepada negara. Bapak sering di dalam upacara menyampaikan kalian itu adalah cikal bakal negara Indonesia. Kalau kalian belajarnya tidak sungguh-sungguh, seperti apa Indonesia ini? Ya, jadi harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Itu juga kewajiban kita sebagai seorang muslim. Oleh ngantuk ya wajar, tapi kita harus tahu caranya bagaimana biar nggak ngantuk. Apa di jungle kalau apa namanya ini sapi gigi atau menggaris dengan foto yang lah, dengan foto kamera itu lah, atau sama mbak ganjil, maksudnya biasanya kalau punya semangat pasti dalam sakit dengan berkewi. Oh semangat terus, caranya isu, ini isu. Mengenai sedih apa sak jam itu kayak seorang dino, lah punya rasa suka seperti apalagi suka sama bapak ibu yang ada di dalam sekolah. Jadi suka pelajaran ini, senang pelajaran ini. Saya memberi pelajaran kepada beberapa guru saya dulu waktu di pondok. Jadi kalau kamu mau belajar sama saya, kalau mau belajar sama saya harus manut apa kata. Karena kalau sudah tidak manut susah. Ilmu itu masuk kalau anaknya sudah nggak mau belajar sama gurunya kan itu tadi seperti yang disampaikan Bapak. Susah dalam memahami. Itu mungkin salah satunya tidak menyukai guru. Tidak menyukai guru itu banyak sekali. Apa? Tidak suka karena gurunya enggak ganteng lah, enggak cantik lah, atau cara mengajarnya kurang bisa dibuat santai. Ini sudah mulai ngantuk kan? Buat awal lagi. Mungkin itu ya. Jadi yang paling penting adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Itu kalian ingat-ingat ya, ini adalah hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Daraqutni dan hadis hasan. Ini kalau Soher ini juga dipakai orang-orang Cina. Orang Cina itu juga memakai ini sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia. Karena apa saya bilang orang Cina kemarin saya nonton kaji ada kalimat ini. Kalimat sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Oke, cukup dulu ya. Ada pertanyaan?
Bapak sampaikan pada materi ini, kalau menurut bisa menjadi kemajuan kita, bisa menjadi ilmu kita, bisa menjadi keyakinan kita sebagai muslim ya, untuk saling tolong menolong. Cukup sekian dari saya. Tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.